Ketemu lagi di Ngecapruk di Rumah Kayu. Ruang bercerita. Oke, Kang Oyo. Yap. Apa kabar, Kang? Baik, alhamdulillah. Menjelang akhir tahun 2024. Iya. 1 bulan lagi. 1 bulan lagi Kurang lebih. kita menatap dunia bisnis 2025. Nah, cerah apa, gelap apa, redup atau bagaimana ini tahun depan nih? Kan kalau dilihat katanya ekonomi harus tumbuh 8% katanya kan. Nah, bisnis bagaimana ini kan 2025? Ada ruang-ruang yang seger-seger nggak nih beritanya nih? Ya gitu loh. Maksudnya adalah bagaimana kemudian ketika menatap 2025 ini, di sisa 2 bulan lagi, nggak nyampe 2 bulan ya, Nyampe. kira-kira ada tren apa sih di 2025 gitu? Ya kita akan bahas lah dengan orang yang mungkin juga pusing gitu. Ini rencana kerja bisnis apaan gitu kan? Tapi sebagai pebisnis pasti dia tahu lah, ya. Paling nggak ada Bocor-bocor nih ide-ide apa bisnis yang oke di 2025 gitu kan. Kan bicara 2025 tuh macam-macam ya, ada bicara energi terbarukan, sustainability ya kan, ekonomi hijau, ya digitalisasi kan, atau apalah. Kira-kira peluang-peluang apa sih tren di 2025? Gitu Kang Oyo. Betul. Jadi gimana nih Kang? Kira-kira nih 2025 nih, pokoknya prinsipnya sih tetap satu lah. Bagaimana inovasi itu menghasilkan invoice. Kira-kira tuh biar begitu tuh gimana tuh? Iya, tidak gampang lah ya. Pasti tidak gampang karena kan situasi juga harus dipahami atas dasar situasi yang berkembang. Tapi kan kita punya sekarang ini di akhir tahun 2004 itu kita punya pemerintah baru. Ya, kita punya situasi politik yang memang berbeda dengan sebelumnya. Artinya kita minimal punya presiden, wakil presiden dan para menteri yang baru. Itu kan satu faktor yang harus dihitung. Artinya ada pasti regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena kan pemerintah punya rencana menaikin pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Itu kan bagus. Jadi walaupun memang Indonesia itu rata-rata kan pertumbuhannya 5%. Jadi naik menjadi 8% itu sebuah keberanian yang luar biasa. Nah, kalau pemerintah melakukan sekian kebijakan, sekian langkah-langkah, pasti berpengaruh pada dunia usaha. Termasuk sekarang misalnya UMKM dan koperasi itu dipisah. Berarti kan ada menteri yang memang memperhatikan secara serius bidang koperasi dan bidang UMKM. Kalau sebelumnya kan menyatu. Sekarang itu terpisah. Pasti akan ada menteri, akan ada kebijakan yang fokus ke UMKM. Ada kebijakan yang fokus ke koperasi. Menurut saya koperasi dan UMKM ini penting untuk dilihat. Karena apa? Karena kan kita sadar waktu pandemi ataupun waktu krisis moneter sebelumnya itu UMKM itu artinya pengusaha-pengusaha bawah itu kan sangat liat, sangat kuat sehingga Indonesia terselamatkan salah satunya karena daya hidup UMKM itu sungguh bagus gitu. Masalahnya adalah seringkali UMKM itu adalah kurang mendapatkan perhatian gitu. Banyak kebijakan-kebijakan yang memang harusnya bisa mendorong UMKM supaya lebih berkembang. Dan memang pemerintah sebelumnya juga banyak melakukan kebijakan gitu. Nah sayangnya memang permasalahan UMKM itu sebenarnya kan klasik lah. Mereka umumnya skala ekonominya kecil, hanya untuk mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya gitu. Sehingga ketika mau scale up, mau naik, itu ada persoalan kapasitas, ada persoalan sistem yang belum bisa, ada banyak persoalan. Jadi
Kalau memang pemerintah mau mendorong sampai sampai 8%, sektor ini harus diperhatikan. Sektor ini karena apa? Kalau sektor ini terperhatikan, ini akan langsung kena pada masyarakatnya. Itu akan menyebabkan, misalnya kalau saya hitung-hitungan, kalau 1% saja naik pertumbuhan, itu akan 250.000 lapangan kerja. 250.000 lapangan kerja. Jadi kalau naik jadi dari 5 ke 8, berarti kan hampir sejuta lah, ada 750 lebih akan tercipta lapangan kerja. Ini kan begitu lapangan kerja tercipta, itu kan ada orang-orang yang punya penghasilan. Pasti putarannya akan semakin banyak dan ini pasti membangun kesejahteraan. Dan biasanya kalau pertumbuhan ekonomi itu di atas 7%, itu biasanya dunia pendukungnya seperti misalnya dunia advertising, dunia periklanan itu akan turut berkembang karena perusahaan bisa jadi banyak yang naik omsetnya. Nah, untuk 2025 bagaimana perusahaan itu misalnya supaya dia bisa tumbuh? Ukurannya berapa persen sih pantasnya gitu. Nah, kita punya tingkat inflasi katanya sekitar 10% lah. Dengan bunga bank 6,5 sampai 7% gitu misalnya gitu. Artinya bunga deposito, bunga banknya kan misalnya di atas, kalau bunga bank misalnya berkisar seperti sekarang gitu, berkisar 10, 12 gitu. Harusnya kan pertumbuhan perusahaan itu harusnya di atas itu. Dia akan punya nilai survive gitu. Jadi sekarang bagaimana kemudian membacanya dengan situasi itu. Dari sisi politik kan harus dibaca. Dari sisi ekonomi dari dibaca. Apalagi dari sisi global. Kalau perusahaan-perusahaan yang main pada misalnya terkait dengan sektor impor-impor, ekspor-impor. Nah itu kan menangnya Donald Trump sekarang kan juga harus dihitung. Belum lagi faktor perang yang belum kelar. Ukraina, Rusia, perang yang belum kelar di Timur Tengah, itu kan juga harus itu. Tapi itu kalau kitanya mau main di global. Kalau skala kecil, kita lihat saja pasar kita itu berubah nggak konsumennya. Perilaku konsumennya berubah nggak. Karena jangan-jangan tidak tahun itu hanya hitungan tahun saja, hanya berganti angka saja. Perilaku konsumennya tidak berubah, cara kita melakukan usaha tidak berubah. Ya kan? Sehingga wajar saja kalau omset kita juga tidak berubah, pendapatan kita tidak berubah. Jadi kalau bagi saya adalah bagaimana kita membaca situasi eksternal ini dan melakukan langkah-langkah perbaikan. Jadi momentum akhir tahun ini dipakai untuk merencanakan supaya di tahun 2025 kita bisa melangkah lebih jelas. Langkah apa yang akan kita ambil tergantung perusahaannya, tergantung jenis industrinya. Ya kan kemarin tuh menariknya adalah presiden kan kemudian akhirnya memutus kredit untuk petani, UMKM dan sebagainya. Itu kan bagian dari injeksi untuk buku putih untuk para pelaku-pelaku ini kan gitu kan. Nah, saya ngelihatnya bahwa sepertinya memang ada dorongan gitu dari pemerintah untuk bisa menginjeksi UMKM kan kayak gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kemudian di sektor-sektor real di bawah ini bisa bergerak. Nah tadi menarik adalah Kang Hikmat bilang bahwa ya kita harus bisa membaca pasar global kan gitu kan, kebutuhannya apa. Nah 2025 tuh bisnis apa sih Kang sebenarnya yang paling kayaknya apa sih, apakah masih tetap digitalisasi seperti? Ya kalau digitalisasi kan itu keniscayaan zaman ya gitu. Sekarang itu kan kita tidak bisa mengabaikan digital. Cara berjualan dengan media sosial pun sekarang kan sudah terbiasa orang. TikTok menjadi instrumen penjualan kan sudah sangat biasa. Justru orang yang belum sadar memanfaatkan media sosial itu menurut saya belum siap menghadapi sekarang. Jadi kalau ditanya bagaimana? Ya teknologi itu bagaimanapun harus beradaptasi kita dengan teknologi. Artinya teknologi berubah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyiasati arah dan kecepatannya saja. Mau berubahnya kemana gitu. Kita kan harus paham kecepatannya seperti apa sehingga kita bisa mengikuti. Menguntungkan apa enggak kita. Karena menurut saya sekarang kan UMKM dengan dibentuknya kementerian khusus UMKM dan dibentuknya kementerian khusus koperasi, aturannya ada sekian kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempermudah kerja UMKM. Ya dong. Iya, kalau yang berpihak ke UKM.
kenapa pemerintah harus memisahkan dua itu? Karena pasti pemerintah melihat. Misalnya, sejak awal Indonesia merdeka itu, koperasi dijadikan sokoguru ekonomi. Ya kan, Muhammad Hatta kan pelaku ekonomi itu dalam konsep para pendiri bangsa, termasuk konsepnya terutama konsepnya Muhammad Hatta adalah pelaku ekonomi itu ada negara kan, ada sektor swasta, ada koperasi. Nah sekarang itu koperasi sudah lama terabaikan. Kelihatannya pemerintah sekarang memperhatikan. Nah kalau koperasi dengan UMKM ini digabung, artinya koperasi sebagai entitas untuk mengajarkan tentang manajerial, tentang market, itu kan bagus. Sehingga UMKM ini punya induknya. Jadi idenya begini, kalau koperasi menjadi semacam perusahaan penampung produk-produk UMKM, koperasi itu bisa jadi koperasi marketing, koperasi pemasaran. Tapi koperasi juga bisa jadi untuk petani baik gitu. Misalnya bagi petani, dia bagi penyalur pupuk gitu. Ya kan? Penyalur pupuk. Kalau bagi peternak, mungkin dia penyedia DOC, dia penyedia makanan, dia vitamin. Jadi sebenarnya UMKM itu jangan kerja sendiri-sendiri gitu loh. Harusnya berkumpul, kolektif, kemudian dalam satu usaha yang sama mungkin bisa bergabung di koperasi. Entah itu masalah produksinya, entah itu masalah sistemnya, entah itu masalah marketingnya, atau memang kita sebagai akhirnya pembelajaran bersama. Sehingga koperasi-koperasi itu bisa menjadi perpanjangan pemerintah atau siapapun untuk menaikin kapasitas dari para UMKM. Jangan simpan pinjam dulu. Nah, sekarang itu kan celakanya banyak koperasi yang dipakai untuk simpan pinjam. Dan itu kan beberapa malah bisa menjadi bisa menjadi masalah kan. Kan kita banyak juga melihat ada koperasi-koperasi yang dijadikan alat untuk menipu juga ada. Iya betul. Tapi kan konsep koperasi Muhammad Hatta tidak seperti itu. Konsep Muhammad Hatta adalah bagaimana menjadikan koperasi sebagai sokoguru ekonomi bangsa. Nah mungkin pemerintah sekarang ingin koperasi menjadi sokoguru. Dan yang bergeraknya adalah para UMKM. Nah di situ saya melihat ada sebuah kebijakan yang bisa jadi sangat berpihak pada UMKM dan koperasi. Jadi UMKM naik kelas sekarang bisa. Omsetnya naik bisa. Karena apa? Sejauh memang kapasitas pelaku UMKM-nya itu memang memiliki kapasitas cukup. Karena bisnis itu kadang-kadang bukan bisnis apa, tapi siapa orangnya gitu loh. Bisnis itu seringkali bukan tentang jenis bisnisnya, tapi tentang orangnya. Kalau orangnya punya kapasitas cukup dari sisi mental, dari sisi mindset, dari sisi jaringan, dari sisi kapasitas, itu akan berkembang perusahaan itu. Mungkin makanya kemudian sekarang banyak UMKM yang harus didorong menjadi naik kelas. Jangan usaha ripuh terus gitu loh. Iya kan? Tapi juga kenapa harus berkumpul di koperasi? Jangan jadi untung masuk kantong sendirilah gitu loh. UMKM itu jangan jadi singkatan untung masuk kantong sendiri, kantong masing-masing gitu. Kantong masing-masing harus bisa jadi memberdayakan masyarakat sekitarnya. Apalagi untuk di desa-desa kan ada bantuan dana desa yang besar juga. Nah bisa jadi sumber koperasi itu bisa jadi nggak tahu. Itu ya, bagaimana kemudian akhirnya tadi ketika kebijakan pemerintah itu bisa mendorong koperasi pada tingkat-tingkat yang satuan terkecil kan gitu kan. Termasuk dari kata Kang Hikmat tadi, dana desa itu bisa digulirkan untuk bikin koperasi, BUMDes yang kemudian memang spiritnya adalah UMKM, para petani ini ya berkumpul untuk berusaha dalam semangat yang kolektivitas kan sebenarnya. Iya betul. Nah ini kayaknya hilang gitu ya, beberapa tahun terakhir ini kayaknya ya udah UMKM dilepas sendiri seolah-olah di scale up menjadi PT gitu. Tapi nggak tahu juga belajarnya kemana kan gitu kan. Iya. Kan gitu. Nah justru menurut saya kalau ada koperasi digiatkan, itu koperasi bisa menjadi sumber pembelajaran, sumber pemasaran, sumber produksi gitu. Jadi dengan begitu kan UMKM punya punya mitra untuk meningkatkan kapasitas dirinya gitu loh. Sekarang kan UMKM dibina oleh dinas-dinas
dinas-dinas. Tapi kan dengan adanya pemisahan antara Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi, mungkin dinas juga akan fokus membina ini. Tinggal kita lihat menteri ini langkahnya kemana gitu. Tapi kalau menurut saya dengan adanya seperti ini angin segar bagi Pelaku UMKM yang koperasi juga. menurut saya ini akan segar. Tapi mindsetnya dari UMKM juga harus berubah, harus ingin berkembang. Skill setnya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas diri dengan berkumpul bersama-sama. Toolsetnya mari kita mencari mitra, mencari relasi, mencari apa untuk berkembang secara bagus. Intinya gimana cara kaya itu barang-barang itu Jadi, Iya, betul. Kan semangatnya Hatta begitu. Kesejahteraan itu adalah kesejahteraan bersama kan. iya, bersatu kita maju teh apaan? Jadi bukan bahasa adil, sejahtera. Gak begitu ya. Adil semua, sejahtera Sejahtera semua. Makanya ekonomi ekonomi Indonesia itu kan oleh para pendiri bangsa ini didorong untuk memberikan kemakmuran bersama. Makanya tanah, air dan seisinya adalah dipergunakan untuk kemakmuran bersama. Makanya itu kenapa di situ menurut saya. Tinggal bagaimana kalau pemerintah gitu ya pasti harus mendorong lah pemerintah. Ya, dengan membuat regulasi-regulasi yang kondusif misalkan ya Kan gitu. Tapi itu kan faktor eksternal. Kan kebijakan pemerintah, politik pemerintah, situasi yang terjadi itu kan kondisi internal. eksternal. Kondisi eksternal. Nah, internalnya bagaimana kan? Nah, itu gimana kan? Selama internalnya tidak berubah mindsetnya, ya tidak akan berkembang. Jadi selalu saja berlaku hukum. Siapa yang beruntung? Orang yang beruntung itu adalah ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Kan gitu. Nah, kesempatan ada sekarang. Kalau orangnya tidak siap, ya tidak siap gitu loh. Jangan sampai udah diperkuat bikin pelatihan manajerial, pelatihan untuk membuat Perizinan udah oke, perizinan udah dibuka, inkubasi udah oke, ternyata males gitu. Iya, jadi memang pertama memang mindsetnya harus benar, mentalnya juga harus benar untuk berkembang. Karena menurut saya kalau kita melihat jumlah entrepreneur gitu di Indonesia itu kan Sedikit ya? masih sedikit lah gitu, masih sedikit. Walaupun angkanya banyak perdebatan berapa persen gitu, tapi kan secara jumlah masih sedikit lah. Orang Indonesia itu terutama para sarjana kan sangat sedikit yang bercita-cita jadi entrepreneur, jadi pedagang. Karena jadi entrepreneur itu memang tidak mudah. Kan kalau jadi pegawai kita ngorbanin waktu, tenaga, keahlian. Nah, ya kan? Kalau kita jadi karyawan kan gitu. Tenaga kita dipakai, waktu kita dipakai, keahlian kita dipakai. Bulan depan dapat slip gaji. Kan pasti slip gaji. Kalau pengusaha kan misalnya UMKM, tenaga, pikiran, waktu dan uang dia. Dan belum tentu untung gitu. Belum cicilan mantap. Belum tentu untung, tapi percayalah, 9 dari 10 pintu Masuk surga? bukan. 9 sampai 10 pintu kaya itu pedagang. Nah, jadi jangan takut jadi pedagang gitu. Dalam konteks ini adalah UMKM dan koperasi gitu. Ya begitu seperti kameramen kita yang sekarang sudah jadi pedagang batagor, rintis, mentornya langsung konglomerat. Ada Jeff yang ramai jauh. Jadi scale up-nya itu bukan pelan-pelan. Jadi loncatannya itu udah culture shock gitu, betul itu. Konglomerat. Kayak jualan tebu mah. Buka awalnya doang. Iya, ya pengusaha itu yang selain kenapa butuh mental? Karena urusan dengan daya tahan. Betul. Makanya konsistensi ini menjadi faktor yang paling vital dalam sebuah usaha. Karena tidak boleh turun lah. Makanya kan katanya kalau urusan dream itu singkatan dari disiplin. Karena dream itu kan disiplin. R-nya itu rutin. Terus E-nya itu education. Artinya kita harus meningkatkan kapasitas terus diri kita. Terus A-nya itu action. Dan M-nya itu mentality, artinya mental kita. Makanya itu dream itu menjadi kenyataan kalau kita memang berusaha melakukan seperti itu, melakukan disiplin secara baik, rutin gitu, terus kemudian
punya kapasitas, artinya pendidikan yang baik gitu, mau melakukan tindakan, mau juga punya mental yang kuat. Karena bisa jadi katanya bukan karena kita tidak punya pengetahuan. Kadang-kadang kita tidak mau bertindak. Makanya ada orang masalah di dunia ini terletak karena orang pintar yang ragu bertindak dan orang bodoh yang tidak berpikir, katanya. Itulah masalah di dunia. Sama ini kadang-kadang gini, kita produksinya muncul gitu ya, tiba-tiba ada order gede banget. Nah, udah siap. Siap, iya kan? Iya, kayak tadi kan kameramen kita begitu. Biasa order cuma 10, Ya tiba-tiba udah order 100, no? Bukan alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah 100. Udah langsung mumet nih. 100 nih gimana cara bikinnya nih? Iya, harian nih, ya nih. Makanya di situ butuhnya apa ya? Butuhnya kesiapan sebenarnya. Jadi apapun usahanya, sebenarnya apapun bidangnya, sejauh kita siap dengan berbagai perubahan, karena kan satuan waktu itu 24 jam itu hanya hitungan angka. Realnya kan kita melakukan kegiatan bisnis tiap hari gitu kan. Kan kadang-kadang tidak ada bedanya tahun 2024 dengan 2025. Kan itu kan hanya persoalan manajerial, persoalan pembukuan kadang-kadang. Tahun 2004 sebentar lagi pembukuannya tutup. Dihitunglah keuntungannya. Kegiatan aktivitasnya ya sama aja gitu. Cuma mungkin supaya kita bersemangat lagi, kita mengadakan evaluasi tahun sebelumnya. Kita bikin rencana kerja. Itu menyesuaikan langkah-langkah kita gitu. Karena kadang-kadang kan orang yang terlalu rutin, kadang-kadang dia terlalu terbuai dengan rutinitasnya. Makanya adalah rapat pencapaian, target tahun, refleksi tahun, kemudian outlook gitu kan bisa seperti itu kan gitu. Padahal mah setiap tahun. Anger gitu cerita. Omset sekiki gitu. Tapi selalu ada harapan kan gitu kan, selalu ada harapan. Kalau ngobrol sama pengusaha tuh gini, harus melihat dari sisi positif. Optimis, selalu optimis ya. Kan ya minimal mah mobil yang kemarin Mercy tiba-tiba jadi BMW kali ya. Itu pencapaian. Nanti ada resolusi lagi setelah ini tahun depannya. Ya tapi mimpi itu harus terusan dilakukan ya. Direvisi. Direvisi kan sejalan dengan usia kita, sejalan dengan kebutuhan kita. Mungkin waktu masih kuliah kan mimpinya adalah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah mimpinya bekerja. Setelah bekerja mimpinya menikah gitu. Setelah menikah berkeluarga. Setelah berkeluarga puyeng mikirin rencana rumah, mikirin tabungan sekolah anak gitu kan. Tapi kan itu memang sejalan dengan usia dan kita juga mungkin butuh kesiapan. Makanya kan belajar itu harus sepanjang hayat ya. Belajar tentang situasi yang terjadi gitu ya. Makanya tidak ada istilah bahwa belajar berhenti. Makanya kebanyakan orang itu ketika kuliah semangat, ketika sudah bekerja berhenti belajar. Bisa jadi karirnya atau keahliannya atau kapasitasnya berhenti di situ. Nah itu yang harus dijaga. Begitu juga usaha. Menurut saya jangan ketika omsetnya sudah naik, udahlah segini saya mah cukup aja. Ya kan udah tahun 2004 omset saya 10. Ya sudah ngapain 11? 10 aja udah senang gitu kan. Ya sudah berhenti, nggak boleh gitu. Makanya kemudian kita butuh mengevaluasi diri kita di perjalanan tahun 2024. Terus kita bikin rencana-rencana baru di 2025. Nah rencananya seperti apa? Ya semua orang punya rencana. Rencananya mau apa gitu loh. Serah, dia kan punya dream tadi. Yang jelas tuh situasi eksternalnya udah kelihatan nih. Kayak gini. Itu mah kayak apa istilahnya ya, kalau ada eksternal tuh kayak wah ini tuh mapping ya, gitu kan. Jadi kenapa kita harus memahami situasi internal eksternal? Karena supaya kita melakukan mapping baru, melakukan pemetaan baru. Di akhir tahun ini kita melakukan pemetaan lah, supaya bisa membuat formula-formula baru, supaya bertindak dengan cara-cara baru gitu. Yeah. Ya bukan berarti baru harus 100% berbeda dengan tindakan sebelumnya, tapi kita pasti merevisi yang sudah dianggap tidak
relate gitu kan, itu kita melakukan tindakan. Nah kadang-kadang waktu dipakai seperti itu gitu untuk mengingatkan ini situasinya sudah berubah loh, kita melakukan evaluasi lagi gitu. Kayak tadi baca di media kan Pak, ketika ya kan Donald Trump menang kan, ya kan Donald Trump pasti akan memproteksi impor ya dari negara-negara lain gitu kan. Terus ada saya nggak tahu ketua asosiasi perkopian gitulah Pak. Dia bilang bahwa ketika Donald Trump menang gitu, Indonesia itu adalah eksportir terbesar katanya gitu. Kopi ke Amerika. Ketika Donald Trump menang, ini kita perlu mencari formulasi nih gitu. Rek didagangkan kamana, ingat sedata kopi kalau diblok oleh si Donald Trump. Ya itu kan kayak gitu kan itu kondisi eksternal yang harus disiasati kan. Kita harus menyiasati, makanya butuhnya pemahaman tentang situasi global, situasi nasional. Itu kan terus lingkungan usaha di bidang kita, itu kan hanya memahami supaya kita bisa melakukan mapping yang benar, membuat formula-formula baru yang memang apakah formula lama masih relevan atau tidak kan itu sangat tergantung ke kita. Dan dari itu sebenarnya biasa saja, itu kan siklus terjadi. Rutin aja begitu gitu kan. Artinya mana yang udah bagus dilanjutin, lagi memahami Dan membaca peluang tadi ya macam itu, apapun di peluang benar. Iya, biasa kayak kemarin kan iPhone 16 gagal masuk gara-gara TKDN-nya tidak memenuhi 40% gitu. Pusing kan si Apple kan gitu kan. Kan harusnya PT Inti bikin Mito. Mengambil peluang si Polytron ya kan. Mengambil pasar Apple. Masalahnya kita siap nggak dengan peluang itu. Nah masalahnya itu kita siap nggak, makanya kadang-kadang kesiapan ini memang menjadi faktor kunci dari sebuah kemajuan perusahaan. Kalau kita siap dalam berbagai apapun gitu, makanya kemudian pandemi misalnya kemarin kan memberi pelajaran pada kita, ada perusahaan-perusahaan justru berkembang saat Iya betul. ada perusahaan-perusahaan yang memang mengeluh tentang pandemi, walaupun yang diuntungkan dengan pandemi itu lebih sedikit dibanding mengeluh. Itu kan bukti bahwa kita semua mau menjadi bagian dari yang mengeluh atau yang memanfaatkan situasi ini. Ini akhir tahun juga seperti itu sebenarnya. Cuma kan ini tidak hard lah gitu ya. Ini kan nggak ada akhir tahun yang membedakan. Cuma akhir bulan kemarin kan kita punya presiden baru, walaupun sekarang kan belum terlihat misalnya kebijakan yang operasional dari para menterinya kan belum gitu, sehingga kita juga belum bisa membaca gitu di sektor kita apa sih sebenarnya yang berubah. Tapi kan pemerintah baru juga pasti punya formula juga. Nah kita harus tajam-tajam lah melihat itu gitu loh. Jadi kemana sih arah ekonomi gitu, atau kemana sih arah bisnis gitu. Apakah dengan Donald Trump menang pengaruhnya misalnya dolar Amerika akan naik gitu kan, kita harus membaca itulah gitu kan. Jangan-jangan kalau komponen kita dibeli dengan dolar kan pasti harga jual kita naik. Nah bagaimana kita menyesuaikan harga biaya produksinya itu. Apalagi sekarang Indonesia katanya mau masuk BRICS kayak kan. Berubah lagi kan. Makanya tapi kadang-kadang tidak semua faktor eksternal juga harus diperhatikan ya. Ya artinya jangan gagap lah gitu loh. Bisa jadi ya itu sebagai faktor biasa saja gitu loh. Tapi yang jelas membangun ekosistem bisnis gitu ya, membangun jaringan gitu ya, itu mah wajib lah Kang ya. Iya, karena bisa jadi nih karena barangnya itu kita belinya sedikit jadi nakal misalkan. Tapi kalau sekian UMKM dikumpulin untuk beli bahan baku gitu kan, yang setipe-tipe kan banyak juga tuh ya, kan otomatis ongkos produksinya juga turun misalkan. Kayak gitulah salah satu. Iya makanya pentingnya tadi bersatu untuk mensejahtera itu begitu. Salah satunya itu. Spirit dia ya jadi untungnya karena ada menteri koperasi, ada menteri kurus UMKM. Mungkin ini bisa jadi satu titik temu nih ketika koperasi yang membangun ekosistemnya gitu. Ini yang menjelaskan lembaganya, pelakunya di UMKM, bagaimana memberdayakan UMKM ini lebih tajam lah gitu. Ya, itu ada bagus misalnya gini.
kan kenapa susu Pangalengan itu bertahan? Sip. Nah, itu kan kasusnya. Itu kasus kan ternyata memang Dia membangun ekosistem. membangun ekosistem. Jadi ada peternak-peternak kambingnya, peternak-peternak sapinya, si koperasi menjadi penampung susu tersebut dan memasarkan ke pabrik susu. Kan? Itulah kenapa itu terjadi lalu lintas yang baik dan si koperasi juga bisa menjadi pemegang quality control. Ya kan, quality control atas dasar itu. Tapi juga satu sisi, misalnya kebutuhan obat-obatan, kebutuhan pakan, kebutuhan tenaga ahli, itu kan akan disediakan oleh koperasi. Makanya koperasi susu Pangalengan itu bertahan sampai sekarang udah berpuluh-puluh tahun. Itu kan membuktikan bahwa petani gitu. Kalau petani itu peternak itu digolongkan juga sebagai sebuah UMKM, kan itu modelnya sama saja kan. Modelnya sama saja. Cuma mungkin satu industrinya harus sama lah, kira-kira pengrajin apa gitu. Seperti di Jepara kan. Jepara kan kayu itu kan kayu jati. ukiran jati. Nah, saya nggak tahu apakah ada koperasi sekuat seperti itu gitu. Karena kan kalau kita lihat cerita ya Founding Father dan masa lalu kan spiritnya itu kan adalah bagaimana tadi membangun serikat itu kan gitu ya. Kayak Serikat Dagang Islam, kemudian Serikat Islam itu kan awalnya dari perkumpulan pengusaha-pengusaha dan UMKM yang kecil, pedagang batik itu kan awalnya gitu kan. Iya, ANSI itu POC pun asalnya kumpulan dari pengusaha. Iya benar. POC itu korporasi yang dimiliki oleh pelaku-pelaku usaha loh. Karena apa? Waktu itu pedagang-pedagang rempah kan suplainya terganggu karena Istanbul, Konstantinopel jatuh ke Turki Osmani sehingga kan suplai jalur sutra itu terganggu. Nah mereka berkumpul mau bikin kapal, bikin apa, bayarin orang-orang yang mau menjelajah kan itu rereongan lah, itunya urunan sehingga dia bisa membangun sebuah imperium bisnis itu. Sebenarnya koperasi juga begitu. Koperasi itu dalam tanda positif loh gitu loh. Bukan karena POC jadi penjajah, bukan. Artinya POC sebagai perusahaan dagang yang dimiliki oleh berbagai para pedagang. Nah, koperasi juga harus dimiliki oleh para UMKM ini. Nah, kalau itu bersatu menurut saya akan sangat prospek gitu loh. Nah, ini harus dibangun kesadaran masyarakat gitu ya kan. Baik itu UMKM ataupun pun petani gitu kan, nelayan, memang ya dia harus berhimpun dulu lah gitu loh dalam suatu kesamaan yang sama. Kemudian ya tinggal bagaimana kayak tadi yang Kang Hikmat sampaikan tadi soal KPBS Pangalengan itu kan, itu juga menarik ketika dulu ada industri susu gede lah Kang, Indonesia itu pengen masuk ke situ sampai mau bikin pabrik, itu ditentang oleh koperasi kan, karena kalau lu masuk katanya kan ini rantainya nggak rantai pasoknya kemudian akhirnya jadi kepotong karena langsung bypass ke si industri susu itu gitu loh. Itu yang repot itu ya gini, sebenarnya ada contoh buruk juga. Misalnya kenapa kita mendengar misalnya peternak ayam di Ciamis pada bangkrut. Iya kan? Kan kita mendengar tuh peternak ayam potong gitu. Karena apa? Karena perusahaan besar menguasai jaringan hulu ke hilir. Sehingga mereka menguasai DOC-nya, menguasai harga jualnya, menguasai obat-obatannya, pakannya. Kan petani nggak napas, peternak nggak napas. Mungkin kalau ada koperasi ini bisa menjadi dia menjaga penyeimbang harga tadi. Betul. Gitu. Jadi kalau menurut saya kalau koperasi menjadi sokoguru adalah koperasi menjadi bagian dari itu. Itu seperti di Taiwan. Taiwan itu petaninya berkumpul di koperasi. Pedagangnya juga berkumpul di koperasi. Makanya Taiwan terkenal sebagai negara yang pertama koperasi. Nah, Indonesia barangkali bisa belajar dari situ lah. Menarik ya sebenarnya. Cuman waktunya enggak Tapi memang menarik ya tadi gimana caranya tadi ya koperasi bisa menjadi bagian besar untuk pertumbuhan ekonomi kita tadi ya. Capaian 8%, meningkatkan skill ataupun kemudian UMKM untuk menjadi scale up yang lebih besar lagi. Mindset, skill set, mindsetnya dirubah gitu loh, bahwa ya UMKM itu gak sendiri gitu ya. Harus kemudian juga berkumpul, berhimpun dan berkolaborasi sehingga memang
bisa menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi di tingkat bawah kan gitu ya untuk itu. Dan menopang ekonomi nasional. Dah saya sepakat lah kita budayakan lagi koperasi. Nah, budaya gotong royong. Budaya gotong royong untuk membangun koperasi, Oh iya, kalau sekarang emang istilahnya kolaborasi ya. korporasi. Kolaborasi. Oh ya lupa. Oh, kolaborasi sinergi yang gitu kira-kira. Oh gitu lah. Indonesia dibilangnya gotong royong. Gotong royong kata Kondivan dari mau gotong. Tuh. Jadi intinya 2025 itu iya kan? Iya, gotong royong. Lo punya bisnis ya gotong royong. Makanya katanya kata orang Sunda, orang Tasik, hirup teh uruna anggep. Hidup adalah bareng-bareng. Wah, bareng-bareng harus bareng-bareng. Oke, kurang lebih begitu. Terima kasih Kang Hikmat atas bacaan 2025 terhadap UMKM dan bisnis. Mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita untuk terus membangun bisnis yang lebih tangguh gitu ya, lebih gercep lah kata anak muda sekarang. Dan tetap optimis lah. Optimis untuk 2025 dan mudah-mudahan juga kita bisa berhimpun bersama dalam satu naungan kooperasi lah. Karena kalau mau besar ya harus kolaborasi dan juga harus punya peta jalan yang bareng sama lah gitu ya. Dan pemerintah tadi kata Kang Hikmat tadi ini jalan udah bener nih gitu memisahkan koperasi dan UMKM gitu kan, sehingga memang tupoksinya menjadi jelas. Dan lebih fokus kali ya. Dan lebih fokus tentunya gitu loh. Oke, mungkin begitu episode kali ini tentang bagaimana membaca ekonomi bisnis 2025. Outlook UMKM 2025. Sampai ketemu dengan Camprung di Rumah Kayu. Ruang bercerita. Terima kasih.